أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم صراط فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر أنقذ الذي ينقذ الظهر وأنا أنقذ الذي مع العسر يسرا إن مع العسر أمرت كلمة أنت على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu fardu khalfa naflin. Sah orang sholat fardu, imamnya lagi sholat sunnah. Sah tuh sholatnya. Bang Aswad lagi sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Bang Aris makmum kepada Bang Aswad. Sah masih Bang Aris. Wa subhin khalfa zuhrin. Sholat subuh Bang Marwan. Bang Wani mah sholat johor di belakangnya. Sah. Marwan statusnya yang sholat subuh sebagai imam, Wani sebagai makmum, sholatnya sholat johor. Nggak akur tuh sholat, tapi masih sah. Wa qaimun khalfa qaidin. Imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh sah. Wa adaun khalfa qada'in, dan makmumnya sholat imamnya sholat ada, makmumnya sholat qada. Sah juga. Ngerti nggak maksudnya? Si imam sholat ada kayak sekarang, sholat isya, makmumnya sholat isya juga, cuman qada. Boleh nggak? Boleh, sah. Wabil aksi, dan selainnya, dalam arti dan sebaliknya perkara. Baik makmumnya qada, imamnya ada, makmumnya qada, itu juga. Kalau makmumnya qada, makmumnya ada, imamnya qada, sah. Imam lagi sholat qada, dia ngikut aja di belakang, begitu misalnya. Ustaz Marwan sholat johor, habis sholat johor, sholat lagi johor qada yang dulu zaman muda, sekarang udah tua kan. Waktu zaman muda sering ninggalin sholat Ustadz Marwan. Sekarang udah hijrah, datang Bang Wani lagi sholat qada johor, Wani jadi makmum, sholatnya sholat ada johor. Sah apa enggak sah? Sah. Karena kebiasaan Ustadz Marwan, di mana habis sholat fardu naik lagi 5 kali untuk mengganti sholat-sholat yang sudah kelewat. Ustadz Marwan, madhab Marwan, ya ada hari tanpa qada terus. Walau iqtada bi ghairi syafi'i, kalau ada makmum ngikutin imam yang bukan madhab syafi'i, imamnya madhab maliki, makmumnya madhab syafi'i, sah. Tapi ada syarat, illam yatayaqqan, kalau annahu akhallu biwajibin,
Kalau meyakini si makmum imam tidak merusak hal-hal yang wajib. Kalau ngerti makmumnya itu imamnya batal habis megang sama perempuan karena Hanafi mah tidak batal wudu, nah itu hal yang wajib namanya bang. Nah itu bisa merusak kesahan sholat. Tapi kalau misalnya begini yang bikin sama, imamnya Hanafi, habis wudu nggak megang perempuan, nggak apa langsung sholat, meskipun dia Hanafi, bacaan Fatihahnya juga sama, gitu ya. Bacaan Qur'annya sama, sujudnya sama, rukunya sama, rokaatnya pun sama. Nah Bang Wani yang makmum bermadhab Syafi'i, nah itu yang sah. Tidak ada hal yang wajib yang bisa dicederai. Kalau berbedanya tentang kewajiban, kayak tadi kita tahu si imamnya batal wudu, tapi kalau menurut imam itu tidak batal. Nah itu yang bisa tidak sah antara beda mazhab. Tuh, itu dalam kitab apa ini? Umdatus Salik, kitab Anwarul Masalik fi Syarhi Umdatus Salik wa Umdatun Nasik. Wa illa fala. Kalau dia berbeda dalam hal wajib, maka fala yasihu tidak sah. Antara yang beda mazhab. Yang beda mazhab ya. Bang Haji Acip mazhabnya Syafi'i. Ya emang baru taunya Syafi'i. Syafi'i. Imamnya siapa? Hanafi. Siapa? Imam Sudes. Haji Acip lagi umroh. Nggak ketahuan sama Bang Haji Acip. Nggak ketahuan Imam Sudesnya batal wudu. Nah itu sah. Lagi. Udah. Nah, itu sah. Artinya akhalla biwajibin yang bisa mencederai hal yang wajib. Kalau wudu kan sentral. Siapapun orangnya kalau dia mau sholat kudu wudu. Maka sholat kan gitu ya. Mau pejabat, mau pengusaha cilok, mau pengusaha batu alam, mau pengusaha tanaman, semuanya sama. Kalau mau sholat wajib. Wal i'tibaru bi'atiqadil makmumi, yang berhak menentukan itu sah atau tidak makmumnya, bukan imamnya. Karena imam yang diikutin, bukan imam yang ikutin. Yang berhak tuh, benar kan? Makanya imam harus dikritik tuh gitu. Pemimpin harus dikritik tuh gitu. Menurut kewajiban si makmum, menurut keyakinan si makmum. Makanya kita dalam ini sah-sah aja. Pemimpin bukan orang bukan orang ya. Pemimpin. Artinya pemimpin tuh orang tapi tidak boleh mengkritik orang yang sifat pemimpinnya ini yang dikritik. Kalau gubernur ya kebijakan, perdanya yang harus dikritik tuh itu bukan orangnya. Nggak boleh. Siapapun tuh nggak boleh. Kinerjanya boleh dikritik. Nah ini pun lihat wal i'tibaru bi'atiqadil makmum. Melihat sah atau tidaknya tadi sholat berjamaah dengan orang yang beda mazhab tergantung keyakinan si makmum. Menurut makmum dia batal nggak? Gitu ya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan sholat wara'a fasiqin, di belakangnya orang fasik. Kita dimakmumin sama orang fasik. Wa fa'fa'in, dan orang yang ngomongnya terbata-bata, gagap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tuh teman lagi ngaji apa ya? Falyaqudu salat apa? Falyaqudu rabb hadzal bait, surah apa itu? Aro'aitan ya? Lila bi Quraisyin ila fihim rihlatan syidai was-sayf. Bal yaqulu. Getok pala. Nah itu makruh. Tapi yang kita ikutin ya yang kita ikutin imamnya misalnya gagap makruh.
Walahinin dan ngaco, panjang pendeknya ngaco. Wah, sholat panjang pendeknya ngaco. Meskipun disuruh biasa banget. Fatihah ya parah kalau Fatihah. Fatihah ngaco parah, disuruh biasa makro. Kenapa ya? Mencerminkan kan begitu ya. Banyak, cuman harus ngerti. Imamnya perlu tahu diri. Emang kita ngaco bacaannya belum fase, belum bagus, jangan maju jadi imam. Karena kemarin syarat imam al-afqah tsummal aqra. Syarat orang jadi imam harus ahli fikih. Ahli fikih bukan punya titel. Bahkan terbagusnya ya presiden, ya RT, ya RW, ya ahli fikih. Nah, itu terbagusnya jadi imam. Gitu. Mungkin. Semuanya dapat. Kaha. Kemarin Ijazah apa? Salam. Kemarin begini. Kalau ada satu masjid yang imamnya sudah ditetapkan, Bisa pakai ini, jangan pakai kita itu. ahli fikih, nggak boleh kita maju dulu. Belum ya, misalnya atau ada izin dari imam. Ya, silakan Pak Kiai Adnan misalnya. Yang Guswani misalnya, Guswani nih, sorbannya aja nyengser misalnya. Guswani nih yang sorbannya nyengser. Imam depan, kasih. Anjir. Kecuali tidak. Makanya kita misalnya, kemarin ya contoh, kita kalau pergi kemana-mana, meskipun kita ahli ilmu, kurang adab kalau kita langsung maju jadi imam. Persilahkan dulu orang yang biasa menjadi imam di musola itu atau di masjid itu. Nah, kalau kita langsung maju, itu yang tidak diinginkan adalah kurang tata krama. Walahinin dan orang yang bacaannya ngaco, salah bacaannya. Itu jangan, makruh Bang Marwan. Tapi kalau Fatihahnya rusak, batal. Nah, kalau Fatihah rusak, mutlak Fatihah. Karena tidak akan sah sholatnya seseorang kalau tidak membaca Fatihah. Gitu ya. Faslun. As-sunnatu sunnah ayyaqifa, berdiam zakaroni, dua orang, faso'idan, berdiri khalfal imami, di belakang imam. Kalau ada makmum dua orang laki-laki, imamnya laki-laki, maka berdirinya khalfa, di belakang. Kalau berdua di belakang. Bagaimana wazakarul wahid, makmumnya cuman satu, bakoy doang sendiri, imamnya Guswani an yaminihi, maka si makmum itu harus ada di sebelah kanan imam. Kalau sendiri. Fa in jaa al-akharu, datang yang lainnya. Udah sholat berdua di sebelah kanan, ja'a al-akharu, datang Ustadz Haji Ajib Santa Habib Syekh. Al-Mukarram Habib Syekh. ahrama takbiratul ihram an yasarihi, dari sebelah kiri. Bang Ajib datang adanya di sebelah kiri, Bang Koi kanan di sebelah kiri. Contohnya gini nih, misalnya nih, ini imam nih. Imam sholat berdua, makmumnya di sebelah kanan nih, kanan. Datang Haji Ajib ya sebelah kiri. Kalau dinempel Summa yata'akhkhara, kemudian siapa yang mundur? yang belakang sebelah kanan. Bang Ajib mundur. Wah. In amkana, kalau memungkinkan. Nanti bakalan dua-duanya bakal mundur nantinya. Ketika Bang Ajib rada mundur, dia rada mundur, pasti mundur. Yang kiri Tengah dulu kosong di tengah dong. Hah? Tengah apa? Belakang yang kosong Ke dong. kanan lah. Geser. Rapetin. Mau ditebak ya iya. Maksudnya?
imamnya di sini, imamnya di sini. Kalau dia mundur, kan mentok ke belakang. Terus imam yang maju itu gimana? Muatnya berdua doang. Ya misalnya ini imam di sini, kan pendek lah, belakangnya itu. Lihat kapasitas, Bos. Kapasitasnya berapa? Orangnya masuk. Kapasitas masuk ke musola itu banyak nggak? Cukup mah kalau masuk Iya, ruangan kalau di Pokoknya itu kan dia terlalu besar. Kalau nggak muat, ya sebelah-sebelahan, jangan di belakang imam. Belakang imam kesundul pantat. Bener kan? Begitu maksudnya kan? Nah iya, kalau ke belakang imam pasti kesundul pantat. Soalnya lokasinya dia Di sebelah kanan makmum satu lagi. sebelah kiri. Kalau dia bertiga, sebelah kiri imam. Jadi yang pertama kanan kiri aja. Jadi kayak segitiga. Tapi kalau dia berdua langsung, ya di belakangnya. Kalau nggak muat, ya kanan kiri. Kalau tempatnya nggak muat. Ruko-ruko ya. Wa in hadara rijalun wa sibyanun wa nisaun. Kalau di dalam masjid atau musola itu hadir rijalun, laki-laki, Lagi. wa sibyanun dan anak kecil Bentar, siap. bentar. Wa nisaun dan perempuan posarwiti. Hadir laki-laki, anak-anak, perempuan. Taqaddama ar-rijalu, yang paling depan sebelakang imam itu harus laki-laki. Summa sibyanu, kemudian anak-anak. Summa nisa'u, kemudian perempuan. Gitu ya. Kalau imam makmumnya perempuan sebelah mana? Kalau yang berdua aja. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau makmumnya Perempuan. kiri. Sebelah kiri. Ji, tadi Ji, kalau sholat, kalau orang apa jamak kosor gitu boleh jadi kita makmum, boleh Ji? Oh boleh, saja. Kalau kita tahu pun nggak apa-apa. Sah. Jadi yang tadi kanan, kiri, hatta yakuna waro al imam, mereka mundur dua-duanya sampai nanti ada di belakang. Caranya begitu ya. Emang kebanyakan orang kan langsung Iya. langsung nepak, Iya. ya kan? Langsung Biar lepas dia suruh mundur. Berarti kan langsung merapat dulu dua-duanya. Sekarang siul aja siul. Gitu. Oh, Tapi kalau yang kalau anu- memang mukul itu sudah kesepakatan bersama ya nggak apa-apa, Bang. Oh gitu. Itu kan nggak bukan hal yang ini. Kebanyakan begitu kan. Kayak Soalnya kalau Sekarang kita- udah disepakati sama dia, sama kita mau nepak. Ya, nepak udah nggak apa-apa. So kalau kita di samping sebelah kirinya dia kagak bakal mau di situ aja Ji, nggak paham ya. nggak paham. Jadi di situ aja nggak berubah. Jadi sama-sama di tengah aja kosong. Jadi langsung maunya. Langsung juga apa-apa. Nggak apa ya. Kan ini cuma kaifiyah sunnah. Jadi ini mah sunnah nggak wajib ya. Bang Haji, ini mah posisi yang sunnah. Nah, kalau ada imam perempuan makmumnya harus Perempuan. Wataqifu wasatohunna, imam perempuan harus berdiri di tengah imam makmum perempuan tengah. Jadi kalau makmumnya perempuan semua, imamnya juga perempuan misalnya, tengah. Atau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan semua. Kayak Haji Fauji mah, jamaahnya nenek-nenek. Ya Bang ya? Maka berdirinya di tengah. Makmum perempuannya di belakang. Itu Bos.
Wa yukrahu an yartafi'a mauqiful imami 'ala makmum. Makruh melewati tempat berdirinya imam. Posisi makmum, tak komrona lo. Makruh seorang makmum melewati tempat berdirinya. Jadi posisinya sama dengan imam atau melewati. Jadi imam di belakang. Nah, itu makmum kurang aja. Kalau di belakangnya nggak mungkin, tapi kalau udah beda bisa jadi. Paham nggak? Kayak di Baitur Rahman, ya. Kalau udah beda udah repot. Tapi kan kalau di Baitur Rahman kan udah dibikin garis-garisnya, jadi aman. Nah yang repot kan kalau belum ada, sholat membeludak, jamaah membeludak, kan ternyata dia posisinya di depan imam. Ternyata kalau ditarik garis lurus, posisi dia satu saf di depan imam. Nah itu makruh hukumnya nggak batal, ya. Jadi jangan ekstrim batal-batal aja. Makruh. Nah. 1, 2, 3. Mangkro. Illa ayyurida al-imamu ta'limuhum af'alas sholat. Jadi ada keinginan si imam untuk mengajarkan gerakan-gerakan macam-macam. Wa ayyakuna al-ma'mumu muballighan 'anil imami fayundabu, dan disunnahkan Bang Haji kalau sholat itu kayak di Mekah Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubaligh. Dalam fikih itu namanya mubaligh. Itu namanya apa? Di luar satu orang. Sami'allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Itu namanya mubaligh. Itu statusnya makmum. Statusnya mubaligh makmum. Sunnah tuh ada itu. Kita mau bikin saya. Keren ya. Keren dari Mekah. Ayo saya nambahin jok. Ayo saya Iya nambahin kan jok. balik, ya kan? Di bawah imam berarti. Lumayan lah, setengah-setengah. Setengah-setengah. Cuma dikit doang ya, mengikuti Orang Paro. Wa malam yajid fis soffi, siapa orang yang tidak menemukan barisan, furjatan barisannya yang renggang nggak nemu. Ahroma takbiratul ihram summa yadribu li nafsihi wahidan min soffi liyaqifa ma'ah. Tarik orang satu, kasih kode atau bagaimana, mundur seorang, misalnya di barisan ketiga udah full. Ya, Bang Haji Acip mau masuk nggak bisa. Tarik aswad Bang, suruh mundur 1 langkah ke belakang untuk nemenin Bang Haji di belakang. Oh, nggak boleh sendiri, Ji. Nah, itu sun. Oh, Jadi sebenarnya karena jomblo sakit hati. Wa yundabu lidzalika musa'adatuhu. Dan sunnah bagi makmum yang tadi di barisan mundur Bang Aswad, semua sunnah mundur tanpa dikodain. Melihat ada Haji mau sholat, mundur sunnah. Karena Pak Musa'idatuhu membantu dia untuk menyempurnakan barisan. kalau yang tengah tuh, Ji, pas belakang yang tengah, berarti yang sebelah kanan atau kiri ngerapitin lagi ke tengah. Sampingnya aja. Hah? Sampingnya aja, samping-sampingnya Aswad aja. Gerakin sedikit-sedikit. Yang penting tidak bisa masuk ukuran 1 orang. Gitu. Jadi renggang bukan berarti ada celah. Kalau ada celah mah kolongnya juga celah. Ya kan? Dia sholatnya ngegang. Ya kolongnya bukannya celah itu. Salah pengertian. Dalam arti tidak boleh furjah, tidak boleh renggang, dalam arti tidak bisa orang masuk situ. Gitu Bang Ari. Bukan kakinya sama bahunya nempel semuanya. Giliran tahiyatul akhir bingung gitu. Di
rata begitu. India. Itu salah pengertian. Kita udah geser kaki, mentok gitu. Dicari. Injek. Iya, itu kemudian begitu banyak sih. Nah, Injek Bang, injek. Ntar kabur sendiri kakinya. Jadi kita liatin kaki kita ya liatin ya. Gini lagi. Jadi gak karena kita lurus. kesal juga ya. Nggak biasa kalau kita main. Udah dong, bos. Itu ciloknya habisin. Udah gitu begitu ataya terakhir kan otomatis begitu ini Gak bisa tuh. mentok kita kaki juga. Kalau yang kecil kurus usian nih. Sebelah lu gemuk nih. Iya. Apalagi habis makan jengkol lagi. Wah, rapet banget kan? Itu di sana memang suatu rapet-rapet. Kakinya nggak kayak gini. Kantung-kantung. Oh, tadi salah tuh Bang, salah. Kuningan. Yang tadi salah. Bukan tempat posisi imam. Yang tadi posisi. Masalahnya begini, makruhnya begini. Makmum lebih tinggi dibanding posisi imam. Salah. Tempat. Jadi sunnahnya makmum lebih tinggi imam lebih tinggi dibanding makmum. Tadi salah koreksi. Ya. Nah, sekarang posisi imam ya, sunnahnya berarti lebih tinggi dibanding posisi si makmum. Berarti sejajar. Apa namanya? Rada tinggi. Ya, kayak mihrab. No, gitu no. Sering lain. Nah, makruh Bang Aswad kalau makmumnya lebih tinggi dibanding Imam. posisi itunya. Dikit bener. Nah, kalau itu maaf, kalau tadi posisinya Bang, kalau dia melewati imam posisi tempat berdirinya itu lam tasihhu sholatu, sholatnya tidak sah. Bener jaraknya juga. Berarti yang tadi di apa namanya di revisi salah. Jadi irtifa, sunnahnya imam agak tinggi. Kalau kita situ udah mau menuju standar. Tinggi. Tinggi dikit, jarak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dikit doang. Yang penting posisi imam tidak di bawah makmum gitu ya Bang. Di bawah makmum. Di makmum di meja, yang lu di bawah lah. Nah, misalnya. Begitu kan. Boleh. Tingginya. Kecuali yang di lantai 2. Iya. Itu mah beda. Udah gitu imamnya pendek, gak kelihatan lagi. Di bawah imamnya pendek. Udah sujud apa belum nih? Walau taqaddama akibul makmumi ala akibil imami. Kalau mata kaki si makmum melebihi mata kaki imam dalam berdiri sholat, lam tasihha sholatuhu, sholatnya si makmum tidak sah. Ngerti nggak? Sholatnya berendeng Bang Haji di sebelah kanan, ya kan? Makmum nih imam. Mata kakinya sejajar, lam tasihha sholatuhu, tidak sah. Berarti patokannya mata kaki. Kalau mata kakinya rada mundur sedikit masih sah. Jadi antara mata kaki imam dengan mata kaki makmum nggak boleh sejajar. Atau sejajar makruh, tapi kalau mendahului Nggak sah. taqaddam mendahului, itu tidak sah. Oh, agak beda. Sejajar makruh. Beda ini. Lebih tinggi nggak sah. Nih. Ini makmum, ini mata kaki makmum nih ujung nih misalnya. Ini mata kaki imam. Makmum lebih duluan, imam di belakangnya dikit. Nah, itu tidak sah. Jadi makmum lebih dulu, posisinya lebih depan dibandingkan si Imam. itu Guswan. Ya. Wa mata ijtama'a al-ma'mumu wal imamu fi masjidi sahha al-iqtida'u mutlaqan. Kalau kumpul imam dan makmum dalam satu masjid, maka sah Habis secara baterainya, mutlak habis baterainya. berjamaah. Lakin wa in taba'ada aw ikhtalafa al-bina'u mithlu ay yaqifa ahaduhuma fi suthin wal akharu fi bi'rin fil masjid. Contohnya begini, wa in taba'ada, meskipun posisi imam dengan makmum jauh, sah salatnya. Au ikhtalafal bina'u, atau beda tempatnya. Bagaimana contohnya? Mithlu ayyaqifa ahaduhuma, imam di dalam masjid wal akharu fi bi'rin fil masjidi.
makmumnya ada di emperan sini. Itulah gampangnya. Itu masih sama aja. Itu penuh dalamnya kan dia. Apalagi penuh, lagi kosong aja sah. Lagi kosong aja sah. Masih sah bahasanya. Bukan sunnah, sunnahnya yang tadi. Berdiri sebelah kanan sunnahnya. Wa in ughliqa babu sudhi, meskipun ini tertutup atasnya, tetap ini mah harus terbuka. Ngerti nggak tuh maksudnya? Karena lakin yushtaratu al-ilmu bil tiqalatil imami. Yang penting kita tahu sebagai makmum imam lagi ngapain. Intiqal namanya pindah-pindah. Imam mau ruku, Allahu Akbar, kita tahu. Taunya apa? Bi musyahadatin, dengan sebab melihat musyahadah. Au bi sima'in muballighin, atau mendengarkan si mubaligh tadi. Allahu Akbar. Makanya pengajian Jib di Mekah banyak sholatnya imamnya di masjid, dia mah di depan hotel aja. Bener kan? Padahal jaraknya jauh tapi dengan jarak makmum terakhir begini nih penjelasannya. Kalau di Masjidil Haram, misalnya begini, ini imam di dalam masjid nih bang, ya, makmum di sini, imam dalam masjid terus berat sampai makmum terakhir nih, makmum terakhiran di belakang Bang Marwan nih, ya, di pintu Masjidil Haram. Kepisah. Siapa? Aris sholat di sini. Jagain tokonya? Ya. Misalnya. Ya kan? Nah, jarak antara Marwan dengan Aris asal tidak lebih dari 14 meteran, 300 hasta. 15 meter. Jarak makmum terakhir. Makmum terakhir. Tapi kalau dia runtut terus Bang Haji penuh full, wah itu sampai Bayoran Lama juga sah. Nyambung tuh ya. Iya, karena itu nyambung itisol terus. Terpisah jaraknya Batas 15. gitu ya. Tapi kalau ada penghalang, jarak antara makmum terakhir dengan makmum yang selanjutnya ini minimal 300 hasta menurut mazhab Syafi'i. Kalau terhalang tembok, Ji. Saya yang penting kan nanti syarat yang selanjutnya ada matruk, ada jalan menuju imam. Meskipun itu legokan, makanya nanti di sini dijelasin, langsung aja lah kita jelasin. Meskipun nanti di tengahnya misalnya bang, tengahnya ada kali kayak rumah saya sama rumah Bang Pian, itu ada kali, itu masih sah ya bang. Saya di sini di rumah saya, Bang Pian di Solo rumahnya, itu masih sah. Meskipun terhalang. Kalau Aris nih di rumahnya dia berjamaahnya gitu misalnya. Sah masih sah. Aris ya ini banyak kan. Setannya banyak. Usut. Karena mau minum ada makanan. Itu dalam koridor sah ya, Ya. masih koridor sah. Masalah pahala mungkin berkurang. Iyalah, Iyalah. jalannya mah enggak ada, pahalanya jalannya. Dapat. Ngeliatnya kasur mulu sama bini. Gak dapat dihitung langkahnya. Kalau sini kan dihitung langkahnya. Yang banyak palanya muter dulu ke sana. Enggak lah. Nah kalau melewati 15 meter, fala yasih enggak sah. Misalnya 16 meter jaraknya antara makmum terakhir dengan dia, nah itu fala yasih. Enggak sah. Sholat Jumat aja kalau lagi penuh nggak apa-apa tuh. Kan kadang-kadang kan penuh masjid. Mau nyamperin ketinggalan. Udah sholat situ jebret. Nanti kita atur Wat lu di pas Pak Eti tuh, nasi uduk Bang Haji belok ke sini, ntar saya di sini. Pokoknya sampai putus. Coba. Kalau udah ngeliat orang gila bertiga. Atau waktu di pos Cuma ini. jarang di kita. Nah iya. Kita mah kita mau orang soleh semua. Lagi Ini. wani, di belakang imam terus. Iya. Jarang. Nah, makanya Bang Haji
fasiqatu mutanafidatu ka masjidil wahid. Masjid yang sangat luas ka masjidil wahid, hukumnya satu masjid. Ya, hukumnya satu masjid. Contoh, masjid 2 lantai, bawahnya buat pesta. Banyak ya? Banyak kan. Nah, itu ka masjidil wahid, itu hukumnya satu masjid. Berarti kita sah sholat di bawah situ dengan imamnya di atas. Gitu, Bang. Sah. Apakah itu hukumnya sama seperti masjid? Sama kalau dia masih satu atap dengan masjid. Itu satu aula, satu nyambung kan? Enggak. Bisa. Iya, nyambung. Ciloknya, Mas. Ada talang doang yang nyambung emang. Pakai itu aja, pakai Kan kayu. bikin talang dia kan? Kalau mandi. Tadi tadi. Gitu, Bu Suwani ya. Mas Haji, nih, kalau misalnya ini kita tutup nggak apa-apa ya, saya. Yang penting jangan terbuka tuh ini, yang buat ini. Oh, yang mana bolongan oh. Celah ke atas itu loh. Ditutup nggak apa-apa. Ditutup nggak apa-apa. Oke. Tutupan itu yang ada lampu hias. Nah, Iya. Boleh itu. Ya, rasanya Sangat kalau boleh. dingin. Yang penting ini jangan tertutup. Pintu. Artinya ada matruk jalan menuju kepada imam. Hanya matruk. Jalan menuju imam meskipun istidbar. Ketika menuju imam harus membelakangi imam di sebelah kanan. Jadi kalau istidbar itu penjelasan di Kasyifah. Gitu dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Buka pertanyaan. Iswan. Kalau misalnya ini, Ji, sholat apa? Pakai di masjid ini. Misalnya, kalau mau sholat, enggak, boleh nggak sama. Tadi kan sudah ceramah apa? Sudah HP itu ceramah apa namanya masalah itikaf itu di masjid. Nggak sah di musola mah di masjid, tidak gitu sih. Sampai musola sepi dong, ya. Jauh begini. Musola dan masjid cuma ada di kita. Iya. Istilah-istilah itu. Nah, Baik, saya aja, Misalnya baik. nih, Pak. Baik, situ. kayak di mall tiap lantai ada musola kecil itu kan. Artinya orang masuk sumur Yes. Berkaitan baru. Kalau mau tutup sumur nggak ada yang ngajar kan?